Halo semua, nama saya Lara. Selamat datang di channel YouTube ini. Titel: Elizabeth Fritzl ditemukan setelah 24 tahun menghilang. Elizabeth Fritzl atau yang akrab disapa Elisa lahir pada tanggal 6 April tahun 1966 di Emstetten, Austria. Ia merupakan anak dari pasangan Joseph Fritzl dan Rosemary. Ayahnya merupakan tukang listrik yang bekerja untuk sebuah perusahaan bernama Voestalpine yang pensiun pada akhir tahun 1970-an. Sementara ibunya merupakan ibu rumah tangga pada umumnya, namun selalu tunduk dan patuh pada suami. Elisa merupakan anak keempat dari 7 bersaudara dalam keluarga Fritzl. Ayahnya yang otoriter membuat Elisa tumbuh sebagai anak yang pendiam, patuh, dan tertutup. Ia jarang bersosialisasi karena hidupnya sangat dibatasi oleh ayahnya. Di sekolah, Elisa dikenal sebagai siswi yang baik, meski tidak begitu berprestasi. Hingga usia 16 tahun, Elisa tidak pernah benar-benar merasakan kebebasan, sebagaimana remaja pada umumnya. Segala hal yang dilakukannya harus seizin ayahnya, dari cara berpakaian, dengan siapa ia boleh berteman, hingga kegiatan di luar rumah. Elisa sempat mencoba melawan. Bahkan pada suatu titik, Elisa pernah melarikan diri dari rumah dan tinggal bersama seorang teman selama beberapa minggu. Namun, pelariannya itu berakhir ketika polisi menemukannya dan mengembalikannya ke rumah orang tuanya. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Agustus tahun 1984, Elisa lagi-lagi menghilang secara tiba-tiba. Ibunya, Rosemary, yang panik buru-buru mengajukan laporan orang hilang. Selama berminggu-minggu lamanya, polisi dan kerabat melakukan pencarian, namun hasilnya nihil. Kedua orang tuanya lantas berpikir jika sesuatu yang buruk telah terjadi pada putrinya. Seolah mengerti dengan kecemasan kedua orang tuanya serta pencarian yang terus-menerus terhadapnya, tak berselang lama, sepucuk surat datang dari Elizabeth di bulan September tahun 1984. Dalam surat yang dikirimkan kepada polisi dan keluarganya, Elisa menyatakan bahwa ia sudah bosan dengan kehidupan keluarganya dan memilih untuk melarikan diri. Dalam surat tersebut juga Elizabeth memperingatkan ibunya agar jangan mencoba mencarinya lagi, karena ia telah tergabung dalam suatu sekte agama. Setelah surat misterius dari Elizabeth tiba, pencarian pun dihentikan. Keluarga perlahan mulai menerima kenyataan bahwa putri mereka benar-benar pergi karena keinginannya sendiri. Kehidupan keluarga itu perlahan mulai berlangsung normal. Rosemary, sang ibu, mencoba kembali menjalani hari-harinya sebagai ibu rumah tangga, walau di dalam hati ia masih sering mempertanyakan keputusan Elisa. 9 tahun semenjak menghilangnya Elisa, tepatnya di bulan Mei tahun 1993, seorang bayi perempuan dengan usia sekitar 9 bulan tiba-tiba ditemukan di depan pintu rumah keluarga Fritzl. Selembar kertas dengan tulisan tangan terletak di samping bayi itu. "Ini anakku, aku tak sanggup membesarkannya. Tolong jaga dia. Elizabeth." Surat dan bayi itu sempat membuat beberapa tetangga heboh. Namun alih-alih mencurigai hal ganjil, masyarakat justru merasa lega. Setidaknya Elizabeth masih hidup. Ia baik-baik saja, pikir mereka. Karena bayi tersebut diyakini sebagai anak Elizabeth, pemerintah menyetujui agar bayi itu dirawat oleh keluarga Fritzl. Keluarga itu bahkan menerima bantuan sosial untuk membesarkannya. Keluarga Fritzl yang dulu tampak kaku dan suram
perlahan terlihat sebagai penyelamat di mata para tetangga. Joseph semakin dihormati dan disegani sebab bersedia merawat dan membesarkan cucu dari anaknya yang kabur. Rupanya Elizabeth bukan hanya menitipkan satu bayi saja. Pada Desember tahun 1994, Elisa lagi-lagi menitipkan bayi berjenis kelamin perempuan berusia 10 bulan. Kali ini, Rosemary menerima telepon dari Elizabeth untuk menjaga bayinya. Lalu pada tahun 1997, lagi-lagi Elisa menitipkan anaknya yang berjenis kelamin laki-laki kepada keluarganya. Total sudah 3 anak yang dititipkan oleh Elizabeth. Keluarganya tak berani menanyakan tentang keberadaan Elizabeth karena Elisa akan mengeluarkan ultimatum melalui surat jika ibunya mulai mencari keberadaannya. Tak ada satu orang pun yang mengetahui di mana dan bagaimana keadaan Elisa selama bertahun-tahun. Keluarga pun hanya menerima kabar melalui surat dengan tulisan tangan Elisa, termasuk surat terakhir yang dikirimkan oleh Elisa di tahun 2003 yang mengabarkan tentang kelahiran putranya pada bulan Desember tahun 2002. Surat itu menjadi surat terakhir yang dikirimkan Elizabeth hingga 19 April tahun 2008. Saat itu, Joseph Fritzl menemukan anak perempuan usia 19 tahun di depan rumahnya dalam keadaan sakit parah. Joseph lantas membawa anak itu ke rumah sakit terdekat, yakni Landesklinikum Amstetten. Saat diperiksa, anak perempuan tersebut dalam kondisi kritis. Ia kehilangan hampir semua giginya. Cairan merah terus-menerus keluar dari mulutnya. Anak itu juga tampak kekurangan gizi dan sangat pucat, bahkan kehilangan kesadaran. Dari hasil pemeriksaan dokter, anak perempuan tersebut dinyatakan mengalami gagal ginjal. Yang lebih aneh, saat ditanya oleh petugas medis, anak itu rupanya tidak memiliki catatan kelahiran resmi. Tak ada riwayat sekolah, tak ada rekam vaksinasi, dan tak ada satupun jejak administratif yang menunjukkan bahwa anak perempuan tersebut pernah hidup di wilayah Austria. Joseph yang mengantar anak perempuan itu menjelaskan jika anak perempuan yang dibawanya merupakan cucunya dari Elizabeth, salah satu anaknya yang kabur dari rumah dan mengikuti sekte agama rahasia di Austria. Pada petugas medis, Joseph juga menjelaskan lebih lanjut jika sekte agama tersebut sangat rahasia dan tertutup, yang menyebabkan cucunya tidak memiliki riwayat administratif dimanapun. Namun petugas rumah sakit yang curiga adanya kekerasan pada anak itu tidak mempercayai penjelasan Joseph begitu saja. Dokter menolak melepaskan kasus ini begitu saja karena tidak ada identitas resmi dan kondisi anak perempuan tersebut sangat serius. Polisi lantas dipanggil untuk mengusut hal ini. Pada polisi, Joseph bersikeras jika Elizabeth tak mungkin datang. Elizabeth tidak mampu dan tidak mau merawat anak yang sakit itu. Untuk itulah Elizabeth lalu meninggalkannya di depan rumahnya. Joseph bahkan menunjukkan surat-surat yang telah dikirimkan oleh Elizabeth selama ini, termasuk surat yang meminta untuk menjaga dan merawat anaknya yang sedang sakit itu. Selama beberapa hari dirawat, kondisi anak itu semakin memburuk. Petugas medis memohon pada Joseph untuk meminta kedatangan Elizabeth karena anak perempuan yang diketahui bernama Kerstin tersebut memiliki kekebalan tubuh yang tidak berfungsi. Diperlukan persetujuan dari orang tua kandung anak itu untuk pemasangan ventilator. Dokter tidak bisa melanjutkan penanganan pada Kerstin yang sedang koma jika hanya persetujuan dari kakek atau neneknya saja. Elizabeth yang telah menghilang selama 24 tahun, mau tak mau akhirnya muncul pada 26 April tahun 2008. Staf rumah sakit yang melihat kedatangan Elizabeth
segera memberitahu polisi tentang kedatangan seorang wanita yang dianggap mencurigakan. Tak seperti wanita usia 42 tahun pada umumnya, Elizabeth terlihat sangat pucat dengan rambut abu-abu dan tubuhnya yang kurus. Kulit Elizabeth yang pucat dan nyaris berwarna putih membuat Elizabeth tampak seperti wanita yang telah dipenjara di usia 60-an. Bukan hanya itu, kedua anak laki-lakinya yang ikut bersama Elizabeth ke rumah sakit juga memiliki tampilan yang nyaris sama dengan Elizabeth. Kulit pucat, nyaris berwarna putih. Petugas medis lantas menanyai riwayat medis Kirsten yang dijawab dengan terbata-bata, gugup, dan tertekan oleh Elizabeth. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, petugas medis bersama polisi lantas menanyai Elizabeth di ruang terpisah. Di ruang interogasi, Elizabeth tampak kesulitan memberikan informasi yang seharusnya diketahui oleh seorang ibu. Polisi lalu mengatakan pada Elizabeth jika mereka akan mengajukan tuduhan pengabaian anak jika Elizabeth menutupi kebenaran mengenai keadaan Kirsten. Merasa terdesak, Elizabeth lantas bertanya, apakah mereka dapat menjamin dia dan anak-anaknya tidak akan pernah lagi melihat Joseph Fritzl jika ia menceritakan keadaan yang sebenarnya. Mendengar pertanyaan Elizabeth, polisi dan petugas medis terkejut dan mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih serius terjadi. Mereka pun menenangkan Elizabeth dan meyakinkan bahwa dirinya serta anak-anaknya akan aman dan tidak akan dikembalikan kepada siapapun yang mungkin membahayakan mereka. Barulah setelah itu, Elizabeth setuju untuk berbicara. Elizabeth lantas menceritakan kepada petugas polisi jika sebenarnya ia tidak pernah melarikan diri ke sekte agama manapun. Ia telah disekap oleh ayah kandungnya sendiri, Joseph Fritzl, di ruang bawah tanah rumah mereka sejak 28 Agustus tahun 1984. Kepada polisi, Elizabeth menjelaskan, selama dikurung di ruang bawah tanah tersebut, Elizabeth diperkaos oleh Joseph ayahnya sebanyak ribuan kali. Dari pemerkosaan itu, terlahir 7 orang anak, yang 3 diantaranya dirawat oleh Joseph dan diakui sebagai cucunya. Sementara 3 orang lainnya tinggal bersama Elizabeth di ruang bawah tanah yang sempit dan tidak layak huni. Elizabeth sempat mengalami keguguran sebanyak 2 kali sebelum akhirnya melahirkan anak pertamanya, yakni Kirsten, di tahun 1988. Dan ketika Elizabeth hamil karena pemerkosaannya, Joseph hanya memberinya desinfektan, gunting, dan buku tahun 1960-an untuk membantu proses melahirkan. Lebih lanjut, Elizabeth juga mengakui bahwa ia telah diperkaos oleh ayahnya sejak ia masih berusia 11 tahun sebelum dikurung di ruang bawah tanah. Namun Elizabeth tak berani melaporkan hal itu kepada ibunya karena ayahnya selalu mengancam akan menghilangkan nyawanya beserta ibu dan saudaranya yang lain jika berani mengadukan perbuatan bejat ayahnya tersebut. Dalam investigasi yang berlangsung selama 2 jam itu, Elizabeth mengatakan bahwa saat 28 Agustus tahun 1984, Joseph ayahnya memanggil ia ke ruang bawah tanah untuk membantunya. Saat itu, Joseph Fritzl akan memasang kembali pintu ruang bawah tanah yang baru direnovasi dan membutuhkan bantuan untuk memeganginya. Lalu ketika Elizabeth memegang pintu, Joseph mengayunkan pintu hingga terbuka, sehingga membuat Elizabeth masuk. Joseph lantas menyerang Elizabeth
dan menjatuhkannya hingga pingsan dengan handuk yang telah dibasahi oleh obat bius. Selama hampir seperempat abad, dia dan 3 dari 7 anak yang merupakan hasil dari pemerkosaan itu telah hidup di dunia bawah tanah tanpa jendela. Anak-anak hasil insest tersebut tidak pernah melihat dunia luar atau menghirup udara. Mereka bahkan tidak mengenal kebebasan maupun masyarakat lainnya. Dan satu-satunya orang yang mereka lihat adalah kakek sekaligus ayah mereka. Menurut Elizabeth, ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia dan anak-anaknya akan menerima sengatan listrik jika mereka mencoba membuka pintu ruang bawah tanah. Ayahnya juga telah menaruh racun di semua sudut ruang bawah tanah, dan racun itu akan memenuhi ruang bawah tanah jika mereka mencoba melarikan diri. Selama dikurung, Joseph sering memukuli Elisa, menyiksanya secara psikologis, dan memaksanya untuk melayani nafsu bejat Joseph setelah selesai menonton video hubungan dewasa yang menampilkan adegan-adegan kekerasan. Atas pengakuan Elizabeth malam itu, polisi langsung menindaklanjuti apa yang telah dikatakan oleh Elisa. Joseph Fritzl yang datang bersama Elizabeth segera ditahan oleh kepolisian, dan keesokan harinya di tanggal 27 April tahun 2008, Joseph secara resmi ditangkap. Polisi juga segera melakukan pemeriksaan pada ruang bawah tanah yang diakui oleh Elizabeth sebagai tempat di mana ia terkurung selama 24 tahun. Dari pemeriksaan, polisi lantas menemukan ruang bawah tanah dengan sistem keamanan berlapis, pintu beton yang menggunakan kode digital, serta fasilitas darurat seadanya yang selama ini digunakan oleh Elizabeth dan anak-anaknya untuk bertahan hidup. Pintu rahasia tersebut dikunci secara elektronik dan hanya dapat dibuka dengan kode khusus dan kendali jarak jauh yang selalu dibawa dan dipantau oleh Joseph Fritzl setiap saat. Saat diinterogasi, Joseph Fritzl menolak pengakuan Elizabeth dan berdalih bahwa ia mengurung putrinya Elizabeth demi melindunginya dari pergaulan bebas dan pengaruh buruk luar. Joseph bahkan sempat menyatakan bahwa Elizabeth adalah anak yang bandel, hobi minum alkohol, merokok, dan kabur dari rumah beberapa kali semasa remaja, dan ia mengurung Elizabeth untuk mendisiplinkan agar tidak terjerumus ke dalam gaya hidup yang salah. Joseph juga mengatakan jika hubungan badan yang terjadi antara dia dan Elizabeth merupakan kesepakatan bersama. Ia mengklaim memperlakukan Elizabeth dan anak-anaknya dengan baik, membawa bunga untuk Elizabeth, buku dan mainan untuk anak-anak, serta menonton video petualangan dengan mereka saat Elizabeth sedang memasak hidangan favorit mereka. Namun klaim tersebut segera terbantahkan oleh fakta-fakta forensik dan kesaksian langsung dari Elizabeth yang sangat jelas menunjukkan jika Elizabeth telah dikurung selama 24 tahun. Hasil DNA juga menerangkan jika keenam anak Elizabeth yang masih hidup merupakan anak dari hubungan insest antara Joseph dan Elizabeth. Karena kasusnya yang menghebohkan, pengadilan bekerja sama dengan psikiater kemudian melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kejiwaan Joseph. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan jika Joseph menderita gangguan kepribadian campuran yang parah, bukan satu, melainkan gabungan dari tipe borderline, skizotipal, dan skizoid. Ia juga memiliki gangguan seksual menyimpang yang membuatnya terobsesi dengan kontrol, dominasi, dan kekuasaan mutlak atas orang lain, terutama atas putrinya sendiri, Elizabeth. Lebih lanjut, psikiater menyimpulkan jika Fritzl tahu betul apa yang ia lakukan. Ia tidak gila dalam arti kehilangan realitas. Justru sebaliknya, ia sangat sadar dan sangat terencana. Ruang bawah tanah tempat Elizabeth dikurung bukanlah improvisasi. Itu adalah hasil rancangan bertahun-tahun
dengan sistem ventilasi khusus, pintu baja elektromagnetik, dan tembok kedap suara. Semua dibangun agar ia bisa menyalurkan fantasi kekuasaan dan hasrat menyimpangnya dalam diam. Dokter tersebut juga mengatakan jika Joseph Fritzl tidak mungkin untuk disembuhkan. Ia merekomendasikan agar pria itu mendapatkan perawatan psikiatri intensif seumur hidup di fasilitas tertutup dengan keamanan tinggi. Persidangan kasus ini dimulai tanggal 16 Maret tahun 2009, diadakan di pengadilan Saint-Pölten, Austria. Elisabeth tidak hadir secara langsung di ruang sidang, tapi memberikan rekaman video kesaksian berdurasi 11 jam yang ditayangkan kepada hakim secara tertutup. Dalam rekaman itu, Elisabeth menceritakan semua penyiksaan, pemerkosaan, dan penderitaan yang dialaminya sejak dikurung tahun 1984. Rekaman itu dikatakan sangat mengerikan, sehingga 8 juri tidak menonton rekaman tersebut lebih dari 2 jam dalam satu waktu. 4 hakim juga ditambahkan untuk menggantikan hakim reguler jika mereka tidak tahan mendengarkan kesaksian. Selain kesaksian video, kakak laki-laki Elisabeth bernama Harald juga ikut bersaksi bahwa dia dilecehkan secara fisik oleh ayahnya saat masih kecil. Sementara itu, istri Fritzl yakni Rosemary dan anak-anak Elisabeth menolak untuk bersaksi. Awalnya Joseph menyangkal sebagian besar dakwaan, terutama tuduhan penghilangan nyawa salah satu anak hubungan inses yang dibakar. Ia juga membantah tuduhan pemerkosaan dengan alasan hubungan mereka atas dasar persetujuan. Namun, setelah rekaman kesaksian Elisabeth diputar pada tanggal 18 Maret, Joseph akhirnya menyatakan dirinya bersalah atas semuanya. Pengacara Joseph juga menyatakan pengakuan tersebut muncul setelah Joseph menyadari jika Elisabeth hadir di ruang sidang dengan menyamar. Hal itulah yang membuat Joseph mengaku bersalah atas semua tuduhan. Jaksa penuntut meminta agar Joseph dihukum seumur hidup setelah melihat pernyataan penyesalan Joseph yang menurut jaksa tidak serius. Joseph dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 15 tahun pertama pada Kamis 19 Maret tahun 2009. Hakim menyatakan Joseph bersalah atas semua tuduhan, termasuk penghilangan nyawa bayinya yang baru lahir, serta hal-hal yang berkaitan dengan perlakuannya terhadap anak kandungnya sendiri. Saat sedang diadili, beberapa warga Amstetten yang mengenal Joseph dalam kasus kejahatan lain memberikan kesaksian jika pada tahun 1967 Joseph pernah memasuki salah satu rumah seorang perawat berusia 24 tahun di Linz saat suaminya tidak sedang berada di rumah. Joseph lantas memperkaos wanita itu dengan todongan pisau di leher dan mengancam akan menghilangkan nyawa perempuan itu jika ia berteriak. Meski ditangkap dan dijatuhi hukuman 18 bulan penjara, Joseph hanya menjalani 12 bulan di balik jeruji sebelum dibebaskan bersyarat. Tak banyak yang mengetahui kejahatan ini, karena berdasarkan hukum Austria saat itu, catatan kriminal dihapus secara otomatis setelah 15 tahun, terlepas dari beratnya pelanggaran. Joseph juga dicurigai terlibat dengan 3 kasus penghilangan nyawa yang terjadi di Austria. Kasus pertama terjadi pada tanggal 12 November tahun 1986 pukul 6:40 pagi. Seorang remaja bernama Martina Posch yang berusia 17 tahun dan memiliki fisik yang sangat mirip dengan Elisabeth meninggalkan rumahnya di Voglabrück, Austria Hulu untuk menuju halte bus. Namun gadis itu tidak pernah sampai di sekolah atau bertemu dengan kekasihnya. Hingga 22 November tahun 1986, tubuhnya ditemukan terbungkus 2 terpal hijau zaitun
oleh dua penyelam scuba di pantai selatan Danau Monse, di mana Fritzl dan istrinya diketahui mengelola tempat perkemahan yang terletak langsung di seberang lokasi penemuan tubuh. Dari hasil autopsi diketahui jika Martina dihilangkan nyawanya dengan cara lehernya diremas sekitar 2 jam setelah meninggalkan rumah. Lalu kasus kedua yang terjadi pada Anna Neumayer yang berusia 17 tahun, ditemukan tak bernyawa pada 17 Agustus tahun 1966 di sebuah lapangan di Linz. Ia kehilangan nyawa akibat alat yang biasa digunakan untuk menyembelih hewan. Anna dilaporkan hilang dalam perjalanan menuju kota Wels yang hanya berjarak 35 km dari tempat kerja Fritzl saat itu. Kemudian pada kasus ketiga, Gabriela Supekova, berusia 42 tahun, seorang pekerja hiburan dunia lendir tubuh, dihilangkan nyawanya pada Agustus tahun 2007. Tubuhnya ditemukan di Waduk Lipno, di dekat perbatasan Austria Ceko, yang secara kebetulan saat itu Joseph sedang berlibur di daerah tersebut pada waktu yang hampir bersamaan. Joseph sempat masuk dalam daftar tersangka awal, namun tidak adanya bukti forensik, saksi, atau catatan aktivitas yang menghubungkannya secara langsung dengan kasus-kasus tersebut, membuat penyelidikan terhadap Joseph Fritzl dihentikan. Beberapa detektif swasta dan jurnal yang melakukan penyelidikan pribadi terhadap profil Joseph Fritzl mengemukakan jika apa yang dilakukan Joseph tidak hanya terbatas pada Elizabeth. Ada begitu banyak kasus yang secara kebetulan memiliki keterkaitan dengan Joseph, meski tidak ada bukti secara langsung. Pada Maret tahun 2010, The Independent melaporkan bahwa Elizabeth dan anak-anaknya menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang baik, meskipun mereka sebelumnya menjalani kehidupan yang sangat sulit. Menurut Christine, adik Ivar Joseph Fritzl, Elizabeth mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya dan menikmati kegiatan sehari-hari seperti berbelanja, serta belajar mengemudi. Ia bahkan berhasil lulus ujian mengemudi tanpa hambatan berarti. Elizabeth juga disebut menjalin hubungan dengan Thomas Wagner, salah satu petugas keamanan yang ditugaskan untuk melindungi Elizabeth. Wagner, yang berusia lebih muda dari Elizabeth, disebut menjadi sosok pendamping yang positif dan berperan sebagai figur saudara laki-laki bagi anak-anaknya. Seluruh anak Elizabeth, termasuk mereka yang tumbuh di lantai atas rumah keluarga Joseph, perlahan-lahan mulai menjalin hubungan layaknya saudara kandung, meskipun sempat mengalami kesulitan dalam menghadapi dampak psikologis dari peristiwa yang mereka alami. 3 anak yang sebelumnya diasuh oleh keluarga Fritzl mulai mengenali Elizabeth sebagai ibu mereka. Anak-anak tersebut memiliki kesempatan untuk menjalani aktivitas normal seperti bermain di luar, menggunakan konsol permainan, dan menghabiskan waktu bersama Elizabeth serta nenek mereka Rosemary. Hubungan antara Elizabeth dan ibunya, yang sebelumnya sempat tegang, juga dilaporkan membaik. Mereka mulai saling mengunjungi lebih sering, dan menurut laporan media, Elizabeth telah memaafkan ibunya karena pernah mempercayai penjelasan Joseph Fritzl selama bertahun-tahun. Ruang bawah tanah yang pernah menjadi tempat Elizabeth dikurung telah ditimbun menggunakan beton oleh pemerintah setempat pada tahun 2013. Hingga kini, Joseph menjalani hukumannya di penjara Gersten, sebuah bekas biara di Austria Hulu yang telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Dalam laporan terakhir, Joseph Fritzl disebut menjalani hukumannya dalam kondisi fisik dan mental yang memburuk karena usia lanjut. Dan Elizabeth, sesuai janjinya, tidak pernah lagi bertemu dengan ayahnya hingga saat ini. Sampai bertemu kembali di kisah-kisah berikutnya. Tetaplah di channel ini.